Sesi panel akan dimulai dengan sesi tanya jawab talk show, di mana saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing panelis dan dapat dijawab selama kurang lebih 4-5 menit. Dan di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab untuk pada peserta. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki target net zero emission atau emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Emisi nol bersih merupakan kondisi di mana setiap jumlah emisi karbon yang dihasilkan tidak melebihi jumlah emisi yang diserap. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan proses transisi dari aktivitas-aktivitas ekonomi penghasil emisi agar bisa mengurangi emisi atau yang bisa disebut dengan dekarbonisasi. Dan juga dengan diiringi peningkatan penyerapan karbon. Kebijakan di sini memegang peranan kunci agar Indonesia dapat mencapai target emisi nol bersih. Dan seperti paparan yang sebelumnya telah disampaikan, temuan-temuan hasil penelitian, data, analisis dapat mendukung kebijakan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Ibu Masyita, ladies first. Ya, setidaknya selama kurang lebih 5 tahun ke belakang, bagaimana Ibu melihat pencapaian perkembangan kebijakan iklim di Indonesia hingga sekarang? Apakah terdapat gap dalam regulasi, institusi, maupun implementasi dari kebijakan tersebut? Dan apa hal yang urgent untuk ditingkatkan menurut pandangan Ibu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Via. Karena ladies first, bisa tolong slide saya di up. Ini tadi kurang lebih Pak Dandi udah bahas sedikit-sedikit mengenai sebenarnya di level global target perubahan iklim dan sebetulnya apa yang dilakukan negara itu sudah banyak dibahas ya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan sedikit ini. Walaupun kita memenuhi NDC seluruh negara, kalau kita lihat NDC seluruh negara itu adalah yang garis kuning, itu dia tidak sama loh dengan net zero 2050. Artinya kalaupun kita memenuhi NDC, kita tidak mencapai net zero. Itu yang pertama. Yang kedua, COP tahun depan itu adalah kita mulai membicarakan mengenai 5 tahunan kita mengupgrade angka kita. Angka target kita yang tadi mungkin pertanyaannya adalah apa peran policy dan apa peran dari para peneliti itu adalah menentukan sebenarnya dekarbonisasi kita itu sudah mengikuti trajektori NDC kah, sudah mengikuti trajektori net zero kah gitu ya. Nah tapi di sisi lain untuk melakukan semua aktivitas itu kita memerlukan yang namanya investasi. Jadi kita perlu crowding in private investment bukan hanya dari public investment ya. Ini yang saya ingin ingatkan pertama. Yang kedua, we need to spend our carbon budget wisely. Kenapa kita bilang begitu? Karena carbon budget kita kalau kita hitung baik itu NDC maupun net zero itu adalah suatu target yang kalau kita bagi average per tahun mungkin garisnya lurus kayak itu ya. Kayak yang pertama, carbon budget. Tapi kalau kita mau melakukan transisi dan transisi itu telat, maka kita bisa lihat ada yang transisinya rapid phase out sehingga akan terjadi disrupsi dalam proses produksi dan artinya bisa menyebabkan unsustainable economic condition at the global level. Atau kita mau melakukannya pelan-pelan dan tahun ini sudah tahun 2024. Artinya target-target 2030 dan 2050 itu menjadi semakin dekat. Senario yang paling akhir di kanan adalah kalau kita telat melakukan ini semua, we need to do an abrupt change at the end of the target, and on top of that, we need to do a very extreme sequestration yang garis di bawah ini. Kita harus menyerap karbon dari udara dan lain sebagainya yang membutuhkan investasi teknologi yang jauh lebih sophisticated lagi. Berikutnya ini mungkin akan saya skip karena saya cuma 5 menit. Intinya adalah we need more financing.
climate finance itu sekarang debt heavy. Tadi Pak Dendi sudah membahas mengenai green bonds. Banyak yang tidak mengetahui Indonesia kan punya green sukuk ya. Tapi sebetulnya semua emerging market, kalau teman-teman di DFD Lab tertarik untuk melihat lebih ke green financing, nggak banyak loh yang memberikan greenium atau greenium. Artinya kita meng-issue green bonds, blue bonds atau red bonds, itu kita mendapatkan yield yang sama. Padahal mekanisme pengeluaran green bonds itu jauh lebih complicated. Climate finance not enough. Not fast enough, not enough amount, and very inefficient. Kalau kita lihat Bank Dunia, average time for disbursement itu 27 bulan. GCF itu di tahun 2019 di 19 bulan. Dan di tahun 2022 itu dia sedikit lebih cepat namun masih juga panjang. Tapi tidak semua adalah berita buruk ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya telah terjadi decoupling antara economic growth dan juga greenhouse gas emission. Kalau kita lihat di yang pojok kanan atas itu ada GDP per capita dibandingkan dengan emission per capita. Kalau slope-nya sama berarti kan tidak ada perubahan antara growth dan emission yang diciptakan dari growth. Tapi ini kita bisa lihat bahwa emission per capita ada poin di mana slope-nya lebih landai daripada GDP per kapita, artinya we're doing good, but not good enough kalau kita melihat target NDC dan net zero yang tadi. Kembali ke pertanyaan Mbak Fia ya, kita punya target, tapi kita juga punya constraint. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan lupa bahwa seluruh aktivitas ini memerlukan investasi, memerlukan financing, dan tidak semua ekosistem financing itu sudah tercipta. 50-50 antara target NDC Indonesia adalah untuk sektor forestry dan kemudian sektor energi. Tapi kalau kita lihat di sini abatement cost atau investment needs dari masing-masing sektor itu jumlahnya jauh-jauh berbeda. Nah mungkin karena waktu saya 5 menit, saya akan tutup dengan slide ini. Pertanyaan jadi apa sih yang harus dilakukan policy, regulation, dan institution? Sebagai contoh saja kalau kita bicara transition finance ya. Indonesia saat ini Presiden Jokowi dan menteri-menteri sedang hangat-hangatnya membicarakan mengenai energy transition mechanism. Mungkin kita bisa bahas bagaimana evidence-based policy itu harusnya dilakukan karena dengan asumsi growth yang miss, sebenarnya kita punya oversupply of electricity sehingga transaksi energi kita menjadi lebih sulit karena memang nanti ada sunk cost dan hal-hal lainnya yang memang lebih tinggi. Tapi di sisi lain yang ingin saya fokuskan adalah mengenai transition finance. Kalau kita phase out coal power plant, dengan kategori yang ada sekarang, itu dibilang bukan green financing. Artinya kalau teman-teman pergi ke global market, itu nggak masuk kategori green, nggak masuk kategori hijau muda. Dia masuk kategori merah yang nggak boleh mendapatkan investment, ya kan? Nggak boleh mendapatkan investment. Tapi 80% dari aktivitas NDC dan net zero di negara berkembang itu sebenarnya masuk ke definisi transition activities, bukan masuk ke definition green yang ada saat ini at the global level. Jadi saya mengharapkan di FD Lab bisa take leadership menjadi suara negara berkembang karena kita perlu support institution. Tadi taksonomi, Indonesia is leading the ASEAN Taxonomy Revision, kebetulan saya yang leading dari Ministry of Finance. Kemudian regulation, untuk menciptakan aset kelas baru yang memang membuat negara-negara berkembang itu bisa mendapatkan investasi dari aktivitas yang tadi 80% itu. Karena nanti nuansanya kalau kita bicara Europe, CBAM dan lain-lain, they have different categories and realities of life on the ground. Ya, ini saya akan tutup begini. At the end of the day, it's a political decision for all countries. Saat ini presidensi COP siapa? Azerbaijan. Terakhir saya mewakili Ibu Menteri ke Berlin, ke Petersburg Climate Dialogue. Chair dari the next COP bilang gini, kita adalah negara penghasil minyak. Itu diberikan Tuhan kepada kita. It's not our fault that God gives us oil. So we need to use that oil for our development, for equality, for development, etc. But yang dia bilang adalah what we do with our oil, we export it to Europe, seperti Indonesia ekspor coal ke Europe, tapi kita membangun renewable energy di negara kita sendiri.
Waktu COP sebelumnya juga negara penghasil minyak. Artinya selalu ada tension antara, walaupun kita nggak perlu mengkontraskan ya, antara development need dan decarbonization needs. Dan memang kita perlu akademisi itu jangan melihat expose saja apa yang sudah terjadi, ini sudah tercapai apa enggak. Tapi kita melihat trajektori dunia ke depan. Kalau Indonesia perekonomiannya tidak beralih menjadi lebih sustainable atau green, comply to green kriteria, maka banyak sekali proyek yang akan sulit mendapat rollover financingnya, akan sulit mendapat financing, dan itu nanti ada dampak ke growth, ada dampak ke employment, ada dampak ke inequality, poverty, dan lain sebagainya. Jadi mungkin holistic view seperti ini yang saya percaya di FD Lab akan bisa terus evolve, berkembang ke arah itu. Salah satu yang paling utama adalah how to get the investment we need to do all this change. Makasih. Terima kasih Bu Masyita. Tadi penjelasannya sangat concise dan komprehensif, tapi mencakup hampir seluruh hal yang akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi sebuah pembukaan yang sangat baik. Jadi tadi saya catat juga Indonesia memang butuh we need more financing, namun juga dilihat dari aktivitas-aktivitas dekarbonisasi yang dilakukan di Indonesia, itu pun juga tergolong ke transition activities, maka itu pun juga butuh suara-suara seperti ini nanti supaya bagaimana activity ini juga bisa mendatangkan investasi ya Bu, begitu. Nah, ini juga akan nyambung sekali ke pertanyaan selanjutnya kepada Prof. Sarjia. Yang tadi kita juga dengarkan juga Indonesia memang sedang di fase transisi energi ya Pak. Jadi menurut Bapak, sekiranya bagaimana posisi Indonesia dalam implementasi kebijakan iklim khususnya di transisi energi dibandingkan negara-negara lain, dan kiranya apa saja faktor-faktor yang menentukan kesuksesan dari transisi energi yang adil? Karena kalau sekarang itu just energy transition gitu ya Pak. Jadi silakan Pak. Terima kasih Mbak Fia. Menarik sekali, mungkin karena kebetulan Bu Masyita tadi ya sudah menyampaikan satu kata kunci ya, bagaimana holistic approach itu kemudian perlu dilakukan kaitannya dengan bertransisi gitu ya. Ini saya sangat sepakat dengan kata kunci itu ya, karena kalau kami di akademisi atau di perguruan tinggi kan juga terutama saya dari Pusat Studi Energi, kami selalu melihat kajian terkait dengan energi, khususnya energi transisi itu tidak hanya dari sisi aspek technically, tetapi juga bagaimana kemudian aspek ekonomi, legal, bahkan sampai ke social approach atau sosial politiknya itu kemudian bisa menjadi pertimbangan. Karena tanpa itu maka kemudian transisi mungkin manis di perencanaan ya, manis di awal, tetapi kemudian nanti istilahnya kalau di perjalanannya orang Jawa gerunjal, bahkan mungkin akan terjerembab gitu ya. Nah ini yang saya kira memang kemudian perlunya kemudian melihat proses transisi itu secara komprehensif betul, dan kemudian melihat dampaknya di dalam berbagai bidang. Nah, mungkin saya ingin melihat, atau mungkin kalau kita melihat secara spesifik mungkin di bidang, karena saya orang power ya, di bidang listrik, dari 75 atau mungkin kalau total pelanggan listrik kita puluhan juta ya, kemudian 75-nya juta itu adalah pelanggan rumah tangga. Dari 75 juta itu mungkin kalau Bapak Ibu Mas Mbak ngikuti atau pernah dengar, 70 jutanya adalah pelanggan golongan 1.300 ke bawah. 1.300 VA ke bawah. Jadi 450 itu sekitar 24 juta. Kemudian golongan 900 VA itu 8 plus 20, ya mungkin sekitar 30-an juta. Jadi sisanya nanti baru tadi 1.300 VA ya. Kalau kita bayangkan mungkin Bapak Ibu mungkin di rumah bisa jadi mungkin nggak ada yang langganan di 1.300 ya, mungkin di atas 2.200. Artinya Bapak Ibu masuk di golongan elit kalau dari sisi konsumsi atau dari sisi akses terhadap listrik ya. Masih banyak sekali teman-teman kita yang sebenarnya aksesnya masih di 1.300. Kalau dilihat dari konsumsi energinya,
mereka mungkin rata-rata di angka 100 kWh per bulan ya. Kalau basic need, kami pernah menghitung basic need kita itu kalau di rumah tangga ya untuk penerangan, lampu, kemudian memasak apa. Kalau kita kan ada Magicom dan sebagainya, mungkin sekitar 76 kWh itu basic need untuk bisa dikatakan kita layak hidup sebagai di dalam rumah tangga. Artinya kalau dilihat dari tadi memang kemudian rata-rata sekitar 100 kWh itu ya itu average, tapi masih banyak yang kemudian di bawah average itu. Karena tadi 450 VA itu ya bisa dibayangkan beban apa yang bisa dipasang kan, beban listrik apa yang bisa dipasang. Sehingga kemudian angka-angka basic need sekitar 76 itu memang segitu itulah. Nah, ini artinya apa? Artinya memang kemudian masyarakat kita itu mayoritas itu masih taraf hidupnya masih rendah. Dengan akses energi seperti itu, kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapura itu mungkin sudah 10.000 ya. Malaysia itu mungkin sekitar 5.000. Kemudian Indonesia itu kalau di average secara rata-rata mungkin 1.000 sekian, mungkin 1.200, 1.100, 1.200 kWh per tahun. Nah, ini yang sebenarnya menunjukkan tadi dengan 280 juta dan kemudian mayoritas masih ini isu utamanya kemudian adalah pertama akses terhadap listrik, yang kedua affordability, karena bisa jadi mereka memang mengkonsumsi itu karena memang nggak mampu untuk bisa mengkonsumsi lebih, ekonominya tidak dalam posisi untuk bisa mengkonsumsi lebih banyak itu kan, karena mungkin peralatan juga terbatas kan dengan kondisi ekonomi. Nah ini artinya salah satu isu utama kemudian yang menjadi ini adalah masalah kemampuan masyarakat kita. Nah, berikutnya kalau kita lihat lebih di level mungkin Bu Masita dari keuangan punya data lebih ini ya, lebih konkret atau lebih real lagi. Subsidi listrik kita itu terakhir kompensasi ya. Kompensasi itu artinya beban negara yang harus dibayarkan kepada PLN karena kemudian tarif kita itu sebenarnya masih tarif yang kita bayar semua orang ya. Semua orang itu artinya termasuk kelompok rumah tangga mampu, kemudian juga industri, pemerintah, komersial itu masih di bawah biaya BPP yang seharusnya, biaya pokok penyediaan listrik yang seharusnya. Total dana kompensasi yang harus disiapkan oleh pemerintah tahun 2023 adalah 64 triliun. Itu dinikmati oleh semua orang, tidak hanya kelompok 450-900. Karena kalau 450 VA itu mereka khusus dapat subsidi karena memang tarif mereka jauh di bawah BPP. Jadi sekitar mungkin 400 atau 500 rupiah per kWh. Nah, jadi dengan gambaran tadi bahwa mayoritas masih membutuhkan subsidi, kemudian dengan subsidi yang sangat besar sampai total subsidi dan kompensasi mungkin sekitar 110-120 triliun, itu baru dari sisa aspek listrik. Nah, isu berikutnya adalah ketika kemudian dengan gambaran existing kita saat ini, di mana BPP mungkin sekitar 1.500 atau 1.600, kemudian ada proses transisi. Proses transisi itu kemudian mengharuskan adanya kemudian ada dekarbonisasi, pertama menggunakan mungkin prosesnya menggunakan teknologi energi yang rendah karbon. Kemudian konsekuensi yang kemudian kemungkinan akan terjadi adalah apa? Biaya kemungkinan akan lebih besar. Ketika kemudian dari sisi aspek ketergantungan dan sebagainya kita masih sangat tinggi dengan pihak luar. Sehingga mungkin nanti DFD Lab bisa melihat kira-kira dampak dari kemudian kita bertransisi menuju kepada green energy itu optimalnya akan seperti apa supaya kemudian tadi kemungkinan peningkatan biaya yang terjadi itu kira-kira pemerintah kita masih siap nanggung atau enggak? Karena kalau misalnya pemerintah enggak siap nanggung dengan 120 triliun berlama-lama enggak bisa mampu, akhirnya dia harus dikurangi, subsidi dikurangi, kompensasi dikurangi. Masyarakat siap enggak dengan kemungkinan itu? Karena tadi kemungkinan bertransisi itu akan ada cost-nya. Tadi salah satu isu cost yang muncul adalah misalnya harus dekarbonisasi melalui early retirement. Nah, kalau early retirement itu kemudian skema financing internasionalnya enggak ada, bantuan internasional enggak ada, yang nanggung siapa? Yang nanggung mesti perusahaan listrik. Perusahaan listrik karena dipastikan perusahaan listrik ada jaminan sustainable melalui skema subsidi kompensasi, maka kembali ke pemerintah.
Kalau pemerintah siapa? Ya mesti rakyat, karena representasi dari ini adalah itu menjadi tanggungan rakyat, bukan? Jadi memang kemudian holistic approach dari transisi itu betul-betul harus dipertimbangkan. Termasuk tadi konsekuensi dari bertransisi yang optimal, sehingga kemudian kita siap untuk menanggung bersama-sama itu seperti apa. Karena tanpa kesiapan bersama-sama, transisi itu kemungkinan tadi akan sangat berat perjalanannya itu kan. Nah ini yang saya kira kemudian memang kemudian di dalam menurut kami perjalanan menuju transisi itu harus melihat semua aspek untuk kemudian dipastikan national interest itu kemudian kita pertimbangkan. Tanpa kemudian mempertimbangkan national interest, maka kemudian sustainability dari proses transisi akan sangat ini. Salah satu contoh mungkin Afrika Selatan kemarin sempat mengalami blackout beberapa waktu ya, karena kemudian proses transisi dekarbonisasi melalui coal phase out itu kemudian tidak diimbangi dengan keberhasilan pengembangan pembangkit renewable. Ketika kemudian listrik terus tumbuh, sementara kemudian kapasitas pembangkit berkurang, apalagi PLTU-nya dikurangi sehingga kemudian aspek stabilitas penyediaan daya terganggu, maka kemudian terjadi ini kejadian beneran blackout selama puluhan jam. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi ketika kemudian bertransisi kemudian tidak diikuti dengan kemampuan tadi finansial sehingga memastikan tadi misalnya pertumbuhan demand itu diikuti dengan kapasitas. Tapi begitu kemudian tadi ada isu mengenai konsekuensi dari peningkatan kapasitas renewable itu kemudian meningkatkan BBB pembangkitan atau BBB penyaluran listrik, masyarakat nggak siap, mesti lagi-lagi itu akan menjadi batasan. Nah, sehingga mungkin isu yang kemudian jangka panjang yang perlu kita ini adalah bertransisi seperti apa sih yang kemudian secara nasional kita siap bersama-sama. Karena ini bukan masalah pemerintah, bukan hanya masalahnya pihak-pihak penyedia energi, tapi ini menjadi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Jadi saya kira dengan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah selama ini, yang saya kira kemudian kita ikuti bersama ya terkait dengan NDC yang sudah sangat ini. Tetapi implementasinya yang kemudian kita nanti perlu betul-betul kita perhatikan supaya kemudian itu kita sebagai bangsa siap menghadapi transisi secara nyaman ya. Dan kemudian tadi ini dipastikan sustainable ke depannya. Saya kira mungkin itu Mbak Fia. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sangat komprehensif lagi-lagi ya. Yang tadi saya juga catat, memang untuk proses transisi dibutuhkan holistic approach, di mana kita juga pertanyaan untuk kita semua bersama, bertransisi seperti apa sih yang kita siap seperti itu ya. Dari aspek listriknya tadi ada akses dan affordability-nya, lalu juga untuk dekarbonisasi itu memang masih membutuhkan investment yang besar seperti itu. Nah, ini kita akan lanjut ke Bapak Suwarso. Dari tadi juga sudah dibicarakan mengenai tension development dan juga dekarbonisasi yang sebenarnya selama ini sepertinya pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap kebijakan krisis iklim juga seringkali dipertentangkan, Pak. Nah, hal ini merupakan tantangan sendiri di sektor usaha. Nah, menurut sudut pandang Bapak, bagaimana Bapak menilai kinerja pemerintah dalam mengelola risiko dan tantangan ini, dan apa kiranya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung sektor usaha untuk berkontribusi terhadap target emisi nol bersih? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Fia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ini diberi kesempatan Apindo untuk bisa sharing di sini. Pertanyaannya menarik. Sebenarnya tadi kata-kata yang dipertentangkan antara bicara ekonomi dengan lingkungan atau iklim. Sebenarnya untuk saat ini sudah tidak boleh ada yang dipertentangkan. Karena ini sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa kita tumbuh tidak semata-mata mengabaikan iklim, lingkungan, justru sekarang menjadi harus bersama-sama. Jadi harus tumbuhnya itu bukan mengejar growth terus-menerus sehingga sampai lingkungannya rusak, misalnya itu enggak sebegitu. Justru sekarang itu udah di-internalize ke dalam kebijakan dan suatu bisnis, semua eksternalitas, semua biaya lingkungan pun sudah masuk sehingga otomatis adalah suatu kegiatan bisnis itu ekonomi tumbuh, lingkungan juga terjaga. Bahkan sekarang sudah ada ESG ya, sudah segala sebuah persyaratan bisnis harus memenuhi syarat itu. Dan tadi juga Pak sampaikan, bisnis sekarang internasional sudah semua ototin tentang lingkungan.
Jadi kalau kita bisnis yang tidak environmental friendly, otomatis pasti akan sulit untuk bisa berdagang di luar negeri. Apalagi di Eropa. Pak Hasan tahu persis ini, di perdagangan kami menghadapi banyak masalah. Ada UDR, ada tarif barrier trade, banyak segala macam. Sehingga ini saja kita harus sepakat bahwa antara growth dan lingkungan dan iklim itu memang harus tumbuh bersama, tidak boleh dipertentangkan. Kemudian sebenarnya kami dari Indonesia tidak tepat kalau harus menilai kinerja pemerintah. Mungkin bagusnya kami dari pemerintah, dari swasta memang melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk memperbaiki lingkungan supaya bisnis juga bisa berjalan sustain, dan kami sudah mengikuti bersama, dan saya Bu Marti itu juga tahu persis kita sudah ikut sepakat dalam Paris Agreement 2015 ya di Paris. Itu kita semua negara sudah mengikat yang semula waktu Kyoto Protokol gitu, itu perusahaan sebenarnya negara berkembang belum punya kewajiban untuk ini ya, untuk mengurangi emisi karbon. Tapi kan di Paris Agreement langsung terikat semua negara. Dan kami sebagai negara yang sedang tumbuh di Indonesia juga mau tidak mau harus mengikuti, dan ini suatu keniscayaan. Bahkan dari Indonesia pun secara tanggap cepat begitu Paris Agreement kita ikut disetujui bersama, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yang meratifikasi tentang Paris Agreement 2015. Ini adalah suatu sikap tanggap cepatnya pemerintah bahwa masalah iklim ini adalah masalah yang serius. Bahkan dalam perkembangannya setelah Paris Agreement diratifikasi 2016 juga pemerintah sudah membuat komitmen NDC 2016 itu National Determined Contribution, bahwa tahun 2016 pernah menyatakan kita akan mengurangi emisi 2030 tanpa bantuan luar negeri 29%, kalau bantuan luar negeri 41%. Kemudian Indonesia punya ambisi juga menerbitkan NDC Enhancement NDC 2022, berani menurunkan emisinya tanpa bantuan luar negeri 31,89%. Kalau bantuan luar negeri akan berani kita turunkan 43%. Ini adalah suatu komitmen negara yang harus kita dukung, dan saya pikir ini adalah baik untuk nanti perdagangan di internasional maupun luar negeri. Jadi saya pikir kalau dari segi upaya pemerintah dalam hal untuk mengelola risiko iklim segala macam, saya pikir dari regulasinya sudah mulai dibuat secara konkret. Bahkan pada NDC yang kedua untuk periode 2031-2035, tadi kan 2030 yang kita akan menurunkan emisi 31,89 atau 43. Nah, kemudian diimbangi pada NDC kedua kita ada namanya long term strategy low carbon climate resiliency, jadi 2050, dan kita juga sudah menetapkan net zero emisi 2030 atau lebih awal yang sudah kita tetapkan. Bahkan dari sektor volume, jadi ada 5 sektor untuk yang target pengurangan emisi, jadi sektor energi, ada waste, listrik, pertanian, dan volume itu forestry and land use. Untuk sektor volume tadi Bu Barsit sampaikan itu paling rendah cost-nya sebenarnya, tapi punya kontribusi cukup besar. Cost-nya rendah, tapi kontribusi hampir 60% diturunkan emisinya oleh sektor volume. Maka ini menjadi suatu opportunity sendiri, sehingga dari sektor volume berani mentargetkan pada 2030 menurunkan emisi karbon dioksidanya, bukan menurunkan malah, emisinya minus 140 juta ton. Artinya apa? 2030 dari sektor volume saja kita berani menyerap karbon, emisi karbon dioksidanya 140 juta. Jadi dari segi pemerintah saya pikir sudah clear ya, sudah jelas, kami akan mendukung, dan yang kami inginkan, yang kami harapkan dari dukungan pemerintah memang governance tentang penyelenggaraan ekonomi, nilai ekonomi karbon, itu juga harus segera, tata kelolanya harus segera diimbangi dengan insentif yang lebih menarik, walaupun sudah terbit Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, dan sudah juga Kementerian KHK sudah menerbitkan tata cara tentang nilai ekonomi karbon Permen LHK nomor 21 2022, terus juga sudah terbit Permen LHK nomor 7 2022 tentang perdagangan karbon sektor kehutanan. Artinya semua regulasi sudah
sudah disusun baik, mungkin tingkat tata kelolanya harus diperbaiki, dan akses pendanaan. Karena apa? Ini penting. Kalau kita ingin mengurangi emisi, berarti harus ada aksi mitigasi. Untuk aksi mitigasi itu cost-nya sangat besar. Tadi disampaikan oleh Bu Marsita juga, itulah cost mitigasi yang apalagi di sektor energi itu besar sekali. Itu bisa 10 kali lipat dibanding kalau polu. Oleh karena dukungan pemerintah yang kami harapkan, satu tadi governance tentang nilai ekonomi karbon harus segera dilengkapi, kemudian akses pendanaan untuk aksi mitigasi juga harus segera dipermudah, diberi insentif. Kemudian yang sekarang mungkin urgent adalah harus ada penetapan batas atas emisi untuk bisa melakukan perdagangan emisi karbon. Itu yang urgent, karena kalau itu ditetapkan batas atas emisinya, nanti yang mau perdagangan emisi itu bisa berjalan. Itu adalah sesuatu yang memang bisa menjadi insentif. Tapi juga ada hal yang mendasar yang perlu kami sampaikan, bahwa ini belum ada kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga salah satu usulan yang harus menjadi PR bersama. Supaya kita bisa melaksanakan energi transisi lebih smooth, lebih baik. Jadi jangan pemerintah pusat bicara udah terlalu jauh, pemerintah daerahnya ternyata belum nyambung. Dan itu faktanya yang kami lihat mesti begitu. Kalau bicara di daerah pasti belum paham nih mengenai masalah ini. Mungkin itu Bu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Suharso. Tadi juga saya catat beberapa hal yang memang dibutuhkan ya Pak. Dari sektor usaha, dari tata kelola nilai ekonomi karbon, lalu juga insentif yang lebih menarik karena cost-nya pun besar untuk proses transisi, dan juga memang saat ini adanya gap persepsi antara pusat dan daerah seperti itu. Nah, tadi juga kita sudah mendengar dari sektor bisnis dan juga ekonomi. Saya ingin bertanya nih Pak kepada Pak Yose. Menurut Pak Yose, dalam konteks dinamika ekonomi global yang masih tinggi, contohnya perdagangan internasional, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim di Indonesia dan bagaimana potensi implikasinya terhadap Indonesia dalam mencapai target emisi nol bersih? Silakan Pak. Oke, terima kasih Via. Saya pikir dari tadi juga kita sudah banyak memberikan diskusi mengenai aspek internasional ya dari kebijakan iklim ini. Jadi mungkin ini juga kesempatan buat kita bahwa kita bukan hanya melihat berbagai kebijakan iklim itu pada tingkatan nasional kita, tetapi juga perlu kita melihatnya pada tataran internasional. Saya pikir ada beberapa hal, ada beberapa poin yang bisa saya angkat di sini ketika kita melihat pada tingkatan global atau tingkatan internasional. Yang pertama bahwa adalah sekali lagi saya perlu tekankan bahwa spillover effect dari perubahan iklim atau externalities dari perubahan iklim itu memang sangat tinggi. Jadi yang namanya perubahan iklim itu karakteristiknya tidak mengenal batas. Sehingga semuanya tentunya akan terkena. Begitu juga dengan kebijakan perubahan iklim yang dijalankan. Tetapi sayangnya memang berbagai perubahan kebijakan iklim itu banyak sekali masih tingkatannya unilateral. Misalnya tadi seperti apa yang dilakukan oleh European Union. Mereka mempunyai CBAM, menggunakan CBAM sebagai upaya untuk mendorong aksi perubahan iklim yang lebih kuat lagi di berbagai negara yang lainnya. Tapi ini unilateral, tetap datangnya dari Eropa saja. Ada juga Eropa misalnya yang juga disebut-sebut adalah EUDR, Deforestation Regulation. Ya, yang mungkin Pak Warso pasti tahu sekali karena terkena dampaknya langsung. Nah, ini semua unilateral. Tadi Pak Kasan juga mengatakan bahwa ada pembicaraan dengan Australia. Tetapi ini kan pembicaraannya sebenarnya mereka masih melihat kalau mereka mau menggunakan unilateral policy tadi, kira-kira gambarannya dari Indonesia seperti apa? Bukan benar-benar bilateral gitu ya, bukan benar-benar yang tingkatan regional. Dan ini terkait dengan poin kedua saya. Sayangnya memang berbagai pembicaraan-pembicaraan di tingkatan multilateral masih jauh sekali dari apa yang mungkin memang perlu dilakukan di tingkatan nasional ataupun juga di tingkatan regional. Misalnya kita lihat COP. COP memang benar-benar merupakan satu pertemuan yang komprehensif ya, yang sangat panjang 2 minggu. Bu Masita sudah punya pengalaman banyak nih datang ke COP, hampir setiap tahun ya datang ya.
Ya, jadinya, tapi kan kita bisa lihat juga bahwa kesepakatan yang ada ini, pertama sifatnya legally binding. Kemudian katanya sangat akan jadi banyak sekali, diverse sekali, berbagai baik itu interestnya maupun juga diverse sekali pembicaraan, area pembicaraannya. Tidak terfokus kepada beberapa hal yang memang penting. Saya selalu mengatakan kepada anak saya ya, anak saya kebetulan sangat suka berargumentasi, apapun juga diargumentasikan gitu, opinionated banget. Pick your fight. Coba hanya fokus kepada sesuatu hal saja, jangan semuanya kemudian dicoba diselesaikan di dunia. Dan ini yang akhirnya kemungkinan masalah multilateral di tingkatan multilateral itu tidak terlalu fokus, dan hasilnya memang jarang sekali bisa kita katakan di tingkatan yang lebih bawah, di tingkatan nasional ataupun di tingkatan regional. Jadi kita perlu mendorong ke sini. Sebenarnya di tingkatan multinasional sendiri juga sudah pernah ada satu kesepakatan dunia yang terkait dengan lingkungan yang sangat berhasil. Mungkin pernah dengar yang namanya Montreal Protocol untuk membatasi berbagai substance yang terkait dengan ozone layer. Ini sangat berhasil sekali, dan kita sekarang ini sudah merasakan hasilnya. Ozone layer yang tadinya bolong dia di atas Antartika itu sekarang ini sudah berhasil bukan cuma dikurangi, bahkan sudah kembali pulih seperti semula. Dan hal-hal seperti ini fokus kepada beberapa hal saja, saya pikir itu yang perlu kita lakukan. Dan yang poin kedua saya adalah respons dari negara berkembang. Tadi Bu Masita juga mengatakan salah satunya kita mungkin perlu coba memikirkan berbagai alternatif, narasi alternatif ataupun juga kebijakan-kebijakan alternatif yang bisa kita bawa ke tingkatan internasional. Biasanya permasalahannya adalah ketika negara-negara berkembang itu tidak terlalu setuju, mereka mengatakan ketidaksetujuannya. Misalnya ketika dengan CBAM itu negara berkembang kemungkinan akan tidak setuju. Memang sudah menyatakan ketidaksetujuannya. Tetapi kemudian ketika ditanya apakah ada alternatif, nah ini kemudian berhenti. Karena kita nggak bisa mengajukan alternatif dari kebijakan tersebut seperti apa. Nah tadi jadi terima kepada Bu Masita, kita mungkin perlu juga memikirkan kebijakan-kebijakan alternatif ataupun aksi-aksi alternatif yang bisa di FD kita diskusikan lagi, yang mungkin bisa kita di Indonesia kemudian coba bawa ke tingkatan internasional tersebut. Dan yang terakhir tentunya seperti yang juga disebutkan oleh pembicara-pembicara lainnya bahwa respons Indonesia ini sangat kita perlukan. Kita perlu mempercepat respons Indonesia yang tepat terhadap berbagai upaya yang dilakukan ataupun kebijakan yang ada ini. Kita butuh political will memang, dan political will ini kelihatannya sudah berkembang. Ya, di Indonesia sendiri salah satu kita pertama kali melakukan studi mengenai kebijakan iklim itu adalah tahun 2018 terkait dengan pemilu tahun 2019. Pada saat itu kita mensurvei berbagai platform dari political parties, dari partai-partai politik yang ada. Hanya pada tahun 2019 hanya satu partai politik yang mengangkat isu lingkungan di dalam platform mereka. Cuma satu dari 16 partai politik yang bertarung pada tahun 2019 tersebut. Walaupun pada tingkatan eksekutif ya, kedua calon itu Pak Prabowo maupun Pak Jokowi mereka membawa isu ini secara cukup jelas. Tapi political will-nya, political support-nya masih sangat kurang sekali. Untungnya tahun 2024 ini kita juga melakukan lagi studi mengenai pandangan-pandangan politiknya. Kita lihat bahwa seluruh partai politik yang bertarung pada saat ini sudah membawa isu lingkungan dan isu kebijakan iklim ataupun juga perubahan iklim di dalam platform mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang lebih baik juga ke depannya, bahwa akan ada kesepakatan yang lebih baik mengenai ataupun support
politik yang lebih baik terhadap berbagai kebijakan dan aksi yang kita perlukan. Walaupun salah satu poin yang juga Pak Warso tadi sampaikan, harmonisasi antara pusat dengan daerah. Ini hal-hal yang masih perlu kita perhatikan. Kami kebetulan di CSIS juga ada inisiatif lainnya yang melihat bagaimana political process di tingkatan daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim dan lingkungan. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan kontribusi di dalam permasalahan ini. Terima kasih. Terima kasih. Tadi juga saya catat beberapa poin penting. Ya, yang seperti yang kita tahu, dinamika internasional menghasilkan juga spillover effect dan juga kebijakan-kebijakan saat ini masih banyak yang bersifat unilateral. Dan juga butuh fokus ya Pak, tadi yang ditekankan, fokus kebijakan yang menghasilkan dampak yang tinggi gitu. Dan juga butuh narasi-narasi alternatif nih, terutama dari negara-negara berkembang. Dan juga tadi terakhir ada political will yang harus ditingkatkan. Nah, dari yang kita lihat bahwa memang masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mendorong Indonesia dalam pencapaian target emisi nol bersih. Mulai dari tantangan kebijakan ekonomi, lalu juga kebutuhan bisnis, dan juga kesiapan Indonesia khususnya di transisi energi, dan juga tadi yang terakhir dinamika global yang mempengaruhi kondisi di Indonesia. Di sisi lain, kolaborasi multi pihak memang dibutuhkan untuk mencapai proses transisi ini dan mempercepat target emisi nol bersih. Baik dari segi pemerintah, bisnis, organisasi CSOs, NGOs, akademisi, seperti halnya pada hari ini kita berdiskusi mengumpulkan berbagai peran dari stakeholder. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Masyita nih Bu, dari perspektif pembuat kebijakan, apa yang kiranya diharapkan dari komunitas akademik dan penelitian dalam mendukung kebijakan berbasis bukti di Indonesia, khususnya agar kebijakan dapat lebih efektif dalam menghasilkan, khususnya agar kolaborasi ini dapat lebih efektif dalam menghasilkan data dan analisis yang relevan untuk pembuat kebijakan. Silakan Bu. Banyak sekali target pembangunan ya. Pertama, kita mau tumbuh di atas pertumbuhan potensial kita yang 5%. Ya, kita harus tumbuh lebih tinggi kalau menjadi negara maju di 2045. Kedua, kita mau memperbaiki human capital kita, karena kalau in a regular growth model kan kita cuma punya capital, labor, ya kan? Labor di sini adalah demographic dividend. Sekarang fertility rate kita berapa ya Mas Yose? 2,1 atau 2,3 lah, di bawah 2,5 gitu kan. Artinya udah deket lagi dari bawah 2. Jadi setiap kali 2 orang yang menikah cuma punya anak 2 lewat sedikit gitu ya. Artinya bentar lagi menurun. Tapi ada total factor productivity atau value added tadi. Kemudian kita juga punya target dekarbonisasi yang tadi Mas Yose ingatkan bahwa COP ini somewhat banyak yang bilang it's a talk shop ya, tapi sebetulnya perjanjian internasional tetap dibutuhkan. Saya suka memakai analogi kalau kita di satu ruangan ini janjian diet bareng ya, tapi semua orang harus menyatakan mau diet berapa dan kita janji bareng-bareng untuk mencapai satu target tertentu, nggak boleh ada yang nggak ngikutin. Kira-kira kita mengikuti trajektori dietnya siapa? Trajektori dietnya Mas Guntur yang mungkin jago banget dan sangat disiplin, atau target dietnya saya yang kadang-kadang diet, kadang-kadang enggak. Kalau semua orang diikat yang sama, yang mana yang kita pilih? Is the least ambitious level kan? Dan itulah sebenarnya yang terjadi di COP. Makanya beda dengan hasil Montreal yang lebih bottom up ya. Nah, it's another story. Tapi tadi kalau pertanyaan Via, sebenarnya apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kita berusaha melihat dari sisi regulator dengan berbagai target itu. Kita berusaha forward looking deh. Forward looking. Oke, kalau ke depan kita mau melakukan, kalau kita mau tumbuh lebih tinggi, tapi kita dekarbonisasinya juga tinggi, tapi tadi yang disampaikan kita harus ada sisi sosialnya ya, artinya equality-nya harus kita perhatikan, berarti jenis pembangunan seperti apa yang kita butuhkan. Kalau energy transition Indonesia mau berhasil, financingnya seperti apa ya. Yang saya sampaikan tadi misalnya Indonesia tuh di global kita sangat kenceng, menyatakan mengenai taksonomi, new asset class, ecosystem of transition finance, itu sebenarnya untuk menciptakan ekosistem global yang memperbolehkan kita untuk mendapat benefit financing dari aktivitas tertentu. Jadi saya ingin mengajak di FD Lab, Mas Yose, CSIS in general,
ayo kita lebih forward looking, lebih entrepreneurial sebagai negara. Sebenarnya kesempatan apa sih yang ada di dunia gitu ya. Kalau kita punya nikel, kesempatan apa yang kita perlukan? Apakah nikel kita perlu kita buat lebih sustainable supaya kita bisa masuk to wider market atau access to better financing misalnya gitu kan. Atau kalau kita punya target value tadi, how do we monetize the value? Bapak Ibu tahu nggak, waktu terjadi pergantian pemerintahan di Brazil, mereka itu sebenarnya target deforestasinya lagi kurang baik. Beda dengan Indonesia, 5 tahun terakhir ini deforestasi kita membaik. Ya, jadi artinya Indonesia ini doing well, tapi why don't we get the benefit of doing well gitu kan? Nah itulah tadi ekosistem, financing dan sebagainya. Kita sangat terbuka untuk teman-teman diskusi. Karena untuk forward looking ini memang nggak terlalu gampang. Dia ada yang tadi Mas Yose sampaikan adalah interaksi di global levelnya, melihat tren global secara ekonominya. Kemudian sisi ekonominya itu adalah menghitung yang tadi disampaikan Pak Dandi ya. Tapi yang kita kurang adalah satu tempat di mana semua ini bisa bicara bareng-bareng gitu. Karena kalau kita mau push satu policy dan mendapatkan benefit, sebenarnya kita nggak bisa melihat dalam silo ya, atau melihat dari satu sisi saja. Jadi saya mengundang teman-teman di wilayah research untuk lebih terbuka mengenai peluang yang ada, mengenai financing yang ada, dan kita kalau ada yang mau kita push di global sebagai negara berkembang, sebagai paru-paru dunia, apa saja sih yang perlu kita push dan siapa allies kita di global. Mungkin dan CSIS adalah tempat yang tepat ya, karena CSIS kan bukan ekonomi aja, politik aja. Tadi Pak Kasan bilang berutang budi sama CSIS, saya juga. Saya dulu riset asistennya almarhum Pak Hadi Susastro, jadi saya biasa di sini fotokopi dan notulensi kalau beliau rapat dengan para ekonom hebat. Jadi saya terbuka untuk diskusi semacam ini ke depan, cuman please be more entrepreneurial, melihat kesempatan yang ada buat Indonesia daripada kita hanya ya, tapi bukan nggak penting ya, hanya menganalisa yang expose saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Masyita tadi ya. Catatannya untuk kita semua juga, kita harus lebih bisa forward looking, lebih thinking entrepreneurial, dan juga kita harus melihat opportunity apa yang ada di depan. Begitu. Untuk Prof. Sarjia, berdasarkan penelitian-penelitian yang memang Bapak sudah lakukan, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melakukan penelitian terkait perubahan iklim di Indonesia? Tadi juga Bu Masyita sudah menjelaskan bagaimana memang kebutuhan pemerintah saat ini, lebih kepada arahnya yang dibutuhkan ke depan seperti apa, dan menurut Bapak dan harapan Bapak ke depannya, apa saja potensi-potensi kerjasama dengan stakeholders, khususnya juga pemerintah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Oke, jadi kalau mungkin kita bicara mengenai tantangan di penelitian terkait dengan perubahan iklim atau mungkin di transisi energi ya. Selama ini kan mungkin kalau kita bicara mengenai menyusun roadmap transisi energi itu kan ada banyak variasi ya. Ada satu mungkin di Indonesia aja lah misalnya tidak harus di level dunia. Di Indonesia aja mungkin dari kementerian atau mungkin lembaga terkait masing-masing kadang-kadang juga punya versi bagaimana bertransisi gitu ya. Belum lagi mungkin NGO, kemudian juga perguruan tinggi. Nah, saya kira mungkin kalau kemudian kita memiliki platform yang sama ya, kaitannya dengan tadi, pertama yang diperlukan menurut saya adalah bagaimana kita filosofi dasar kita bertransisi energi di Indonesia itu seperti apa. Mungkin itu hal yang pertama harus. Kemudian yang kedua adalah ketika kita memiliki misalnya view yang sama terkait dengan kebutuhan Indonesia menuju transisi yang sustainable, maka yang berikutnya adalah bagaimana data. Karena selama ini data menjadi salah satu mungkin isu, karena berbagai variasi dari masing-masing pihak itu kemudian salah satunya adalah perbedaan mengenai data. Data ini sifatnya bisa sangat variasi ya, kalau dari sisi driver utama adalah demand, maka kemudian bagaimana demand energi, kalau kita bicara dari aspek listrik atau dari non-listrik, maka kemudian itu menjadi salah satu asumsi pertama ketika kita bikin transisi energi. Nah, driver dari demand ini biasanya kemudian mungkin dari salah satu ini adalah misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi kan,
Nah, ini saya kira menjadi salah satu hal penting, misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi seperti apa yang kira-kira pemerintah itu kemudian kita bisa pegang. Karena ketika kemudian target misalnya pertumbuhan ekonomi itu kemudian diset terlalu tinggi, tetapi kemudian di dalam implementasinya kemudian tidak bisa diikuti dengan hal detail yang kemudian memastikan bahwa pertumbuhan itu bisa dicapai, karena kemudian membutuhkan koordinasi banyak pihak. Sementara koordinasi mungkin menjadi salah satu hal yang sangat mahal ya di Indonesia, maka kemudian resikonya adalah ketika kita terlalu optimis, maka kemudian akan ada over investment atau investasi yang kemudian mungkin salah satu dampaknya adalah over capacity itu kan. Nah, ketika terjadi over capacity, sebenarnya itu adalah cost-nya akan menjadi mahal. Sehingga kemudian kesepahaman mengenai tadi driver demand itu kemudian sangat penting untuk yang paling rasional dan kemudian bisa diimplementasikan. Kemudian data-data terkait dengan misalnya potensi energi yang kemudian kira-kira potensi energi kita yang memang kemudian betul-betul bisa dieksplorasi visible dari si teknis, ekonomi, dan sosial, itu seperti apa? Karena selama ini kalau kita bicara mengenai potensi energi Indonesia, banyak pihak yang bisa mengklaim atau bisa menghitung. Ada yang levelnya mungkin sangat kasar, karena hanya berbasis misalnya, jumlah lahan kaitannya dengan bioenergi, misalnya kalau matahari ya iradiasi dan sebagainya. Kalau matahari tidak melihat misalnya sebenarnya lahan yang bisa ditanam atau dipasangi PV seperti apa, gitu kan? Nah, maka kemudian memang ketika kita bisa memiliki platform yang sama terkait dengan data potensi energi yang visible, tidak hanya aspek teknis tapi juga ekonomi sampai dengan sosial, istilahnya visible teknis, kemudian visible ekonomi dan sosial, maka ini menjadi salah satu hal dasar. Nah, jadi ini salah satu aja bahwa kemudian selama ini yang diperlukan sebenarnya kemudian adalah mungkin kolaborasi antar pihak, karena data ini miliknya banyak pihak. Data terkait dengan pertumbuhan ekonomi, asumsi-asumsinya itu mungkin miliknya Kementerian Keuangan, pertumbuhan industri, Kementerian Perindustrian, potensi energi di Kementerian SDM dan sebagainya. Selama ini kalau mungkin kami di perguruan tinggi memang salah satu tantangannya adalah gimana bisa mengakses data itu. Termasuk data misalnya mungkin miliknya Pertamina atau PLN, karena masing-masing biasanya merasa ini data yang harus di-keep itu kan, karena kaitannya dengan mungkin strategi masing-masing itu kan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan dari sisi mungkin teknikal ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai penelitian dalam ini, misalnya dari sisi pendanaan. Nah, selama ini mungkin kalau isu di perguruan tinggi atau di lembaga riset itu adalah pendanaan itu sifatnya kadang-kadang single years evaluasinya. Jadi jarang yang kemudian multi years, dengan target telah misalnya 5 tahun, kemudian dievaluasi pada tahun kelima, di mana kemudian luaran itu dijanjikan. Selama ini mungkin kebanyakan skema pendanaan di kita, terutama dana dalam negeri adalah per tahun. Sehingga kemudian kalau kita bicara ini, mau riset 1 tahun, seperti apa yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian bisa diimplementasikan. Maka kemudian mungkin salah satu ini yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah skema riset itu minimal harusnya multi years, 3 tahun ke atas, 3 sampai 5 tahun mungkin paling ini ya. Karena kemudian luaran itu bisa dicapai. Luaran penelitian 1 tahun itu biasanya ya baru di awal. Kalau kita bikin roadmap itu kan biasanya 1 tahun pertama persiapan dan sebagainya. Nah, yang kedua kemudian juga mungkin perlunya tadi kolaborasi antar lembaga riset. Karena selama ini sebenarnya mungkin di Indonesia ada banyak perguruan tinggi, ada banyak mungkin lembaga penelitian di pemerintah, apakah BRIN dan sebagainya. Tapi tadi mungkin banyak orang yang melakukan hal yang sama, karena kemudian memang tidak ada badan atau apa yang kemudian bisa mengintegrasikan itu. Nah, ini yang terjadi kemudian adalah mungkin redundansi, mengulangi hal yang sama, kemudian biasanya tadi ditambah dengan evaluasi 1 tahunan, kemudian riset itu kayak semacam muter aja, dari satu waktu ke waktu yang lain nggak banyak bergerak. Nah, ini yang berikutnya juga mungkin link dengan pengguna atau industri. Kalau kita bicara mengenai riset, ya harusnya jangan hanya riset itu untuk kepentingan riset saja, tapi riset untuk menjawab kebutuhan. Nah, ini yang memang kebutuhan sangat dibutuhkan. Bagaimana kementerian, lembaga terkait, industri
dan perguruan tinggi atau lembaga riset termasuk mungkin NGO itu kemudian memang memformulasikan butuhnya apa, kemudian siapa yang mengerjakan apa. Karena tidak bisa kemudian dikerjakan oleh salah satu pihak, perlu kolaborasi bareng-bareng. Nah, ini lagi-lagi kemudian memang butuh effort. Nah, kemudian mungkin juga sumber pendanaan ya, masalah sumber pendanaan ini mungkin selama ini kalau kita bicara penelitian mengenai climate ya, mungkin kita seringkali tergantung dengan dana luar. Karena memang kemudian yang interest dengan ini banyak lembaga-lembaga filantropi dan sebagainya. Sementara kemudian kalau kita bicara mengenai sustainability, maka pendanaan internasional itu tidak bisa kita paksa untuk selalu ini. Karena kami pernah dapat skema pendanaan dari luar, karena ganti pemerintah di sana, sehingga kemudian berhenti di tengah jalan. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala ketika kemudian skema riset kita itu didrive oleh pendanaan dari luar. Akan lebih ini ketika kemudian memang pemerintah memang punya roadmap yang jelas dan kemudian didanai dengan skema pendanaan yang mungkin multi-years. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Mbak Fia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tadi saya juga mencatat ada 4 poin ya. Yang pertama terkait kebutuhan data, di mana juga butuh kolaborasi multi pihak, lalu juga pendanaan yang memang dibutuhkan untuk institusi riset, lalu juga kolab dengan lembaga riset lainnya agar tidak melakukan pengulangan penelitian yang sama. Gitu. Dan yang terakhir, link dengan industri ataupun nanti yang akan mengimplementasikan needs-nya seperti apa. Nah, kebetulan ini juga nyambung sekali nih Pak dengan pertanyaan selanjutnya kepada Pak Suwarso. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya peranan sektor swasta dalam proses pembuatan kebijakan iklim yang berbasis bukti dan implementasinya seperti apa? Mungkin tadi juga bisa menyambungkan sebelumnya pernyataan dari Bapak Prof terkait memang butuhnya needs assessment dari mungkin sektor-sektor bisnis dan lainnya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fia. Nyambung nih dengan Prof. Sergia. Memang kami dari sektor swasta memang inginnya itu semua kebijakan, regulasi, kebijakan iklim terutama itu harus implemented. Jadi supaya implemented maka harus ada keterlibatan peran swasta karena swasta lebih tahu apa yang dibutuhkan. Pemerintah tahu juga sebenarnya, tapi ada hal yang kadang-kadang ada sudut pandang dari bisnis yang memang perlu disampaikan. Tentunya kalau ingin kebijakan iklim yang baik adalah kebijakan iklim yang sesuai dengan targetnya tercapai, efektif, dan implemented. Nah, bagaimana itu supaya terjadi itu? Ya, tentunya user, semua yang akan melaksanakan itu harus dilibatkan. Oleh karena kami dari swasta, dunia usaha, kalau ada kebijakan iklim akan diterbitkan misalnya atau ada suatu regulasi, tentunya kami juga mungkin sebagai asosiasi akan mendorong adanya konsolidasi semua asosiasi. Karena asosiasi dunia usaha kan banyak sekali. Dan kalau bicara iklim, kebijakan iklim juga ini kebijakan yang memang sangat luas. Ada dan sangat komprehensif dan melibatkan beberapa sektor yang kait-mengkait antara asosiasi yang satu dengan asosiasi yang lain. Antara kehutanan misalnya dengan sektor energi, antara dengan transportasi, atau dengan sektor lain, dengan perkebunan, dengan pertanian. Ini maka dari swasta, dari asosiasi terutama akan mengkonsolidasikan ini. Itu yang memang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya juga perlu ada evidence based policy supaya memang tadi yang kami harapkan kebijakan bisa implemented. Nah, ini yang perlu dan juga harus ada best practice yang sudah dilakukan juga sehingga ini menjadi salah satu masukan yang penting. Namun ada hal yang perlu sekali yang harus dilaksanakan dalam satu kebijakan iklim adalah adanya pilot project. Kenapa? Karena namanya kebijakan iklim ini adalah perlu waktu, perlu biaya, perlu keterlibatan semua pihak, sehingga tidak mudah untuk bisa merealisasikan implementasi ini.
Nah, pilot project inilah mungkin diperlukan. Ini mungkin peranan dari swasta untuk bisa memfasilitasi, untuk inisiasi praktek-praktek usaha yang baik sesuai dengan kebijakan iklim yang akan ditelurkan tadi. Mungkin dari saya itu terutama peran swastanya, kemudian langkah-langkah konkretnya terutama ya tentunya kalau udah ada kebijakan, ada regulasi, dan dari swasta dalam rangka untuk mendukung iklim tentunya yang paling penting adalah aksi mitigasi. Aksi mitigasi penurunan emisi. Ya, contoh dari sektor kehutanan misalnya. Dari sektor kehutanan kita sekarang dibuka peluang untuk perdagangan karbon sektor kehutanan misalnya. Dalam setiap perdagangan karbon sektor kehutanan ada suatu upaya penting untuk menurunkan emisi adalah kita masing-masing sektor harus menetapkan atau sub-sub sektor menetapkan baseline dan menetapkan target penurunan emisi berapa. Dari target penurunan emisi kita melakukan aksi mitigasi, buat rencana aksi mitigasi yang ada udah masuk dalam sistem registrasi nasional, dalam istilahnya DRAM, ya dokumen aksi rencana aksi mitigasi, dokumen rencana aksi mitigasi. Dari DRAM itulah kita akan melaksanakan aksi mitigasi di lapangan, kemudian nanti ada laporan capaiannya, laporan aksi mitigasi, kemudian ada MRV, ada bisa diukur, dan dilaporkan, kemudian diverifikasi, sehingga nanti goalnya adalah mendapatkan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Inilah namanya namanya suatu objek yang bisa diperdagangkan adalah dalam bentuk SER, sertifikat emission reduction. Nah, itu yang lebih konkretnya kalau di sektor kehutanan terutama, kalau ingin kegiatan penurunan emisi ini bisa kita laksanakan. Mungkin gitu Mbak Fia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suarso. Ya, jadi memang butuh keterlibatan pihak swasta nih ya Pak dalam melakukan penelitian swasta selaku usernya ya. Dan tadi juga saya catat butuh adanya pilot project untuk melihat memang seperti apa implementasinya. Mungkin sebelum di scale up lebih besar lagi gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Yose, mendengar juga tadi tanggapan-tanggapan dari panelis lain, bagaimana sekiranya inisiatif CSIS di FD Lab dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan iklim berbasis bukti kepada pemerintah dan juga publik dan juga kepada komunitas akademisi lainnya, dan Bapak bagaimana melihat hal ini akan berkembang ke depannya? Ya. Gitu, Pak. Kelihatannya semua sudah dibicarakannya dan tentunya ini masukan-masukan yang sangat baik sekali terhadap DFD Lab ataupun juga kepada CSIS. Saya cuma mau menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh Profesor Jazia tadi, bahwa kita butuh data. Ini kan sebenarnya kita sedang berperang nih dengan perubahan iklim, ya. Dan menurut Sun Tzu katanya, if you know your enemy and also you know your own capacity, you go for 1,000 battles, you will win, gitu katanya kan. Jadi tapi bagaimana kita mau mengenal perubahan iklim itu sendiri kalau nggak ada data? Jadi data ini adalah yang sangat penting sekali, dan mudah-mudahan memang DFD Lab akan bisa mencoba menjembatani berbagai data-data yang sebenarnya sudah ada tuh. Banyak sekali data-data yang tersebar di mana-mana di Kementerian Energi misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup, yang mungkin kita bisa gunakan juga ke depan-depannya. Jadi DFD Lab mungkin bisa menjembatani berbagai kebutuhan-kebutuhan data tersebut untuk kita bisa coba memintakan ataupun juga kita bisa kumpulkan dari pemerintah ataupun juga pihak yang berkepentingan, ya, stakeholder yang lainnya, agar kita bisa mendapatkan data tersebut dan menggunakannya. Lalu juga tentunya ini juga harus disertai juga dengan komunikasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang ada di Indonesia, baik itu di tingkatan penelitinya maupun juga di tingkatan pemerintah ataupun juga stakeholder yang lain seperti dari dunia usaha dan sebagainya.